Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Ayusi Kunanti dengan NIM 240102064. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2, yaitu konsep dasar pada hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah sendiri itu artinya adalah aturan yang berlaku di dalam sistem ekonomi yang merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Tujuannya itu bukan cuma untuk mencari keuntungan dan juga kerugian, tetapi juga untuk mewujudkan kejujuran, keadilan, dan juga keberkahan di dalamnya. Sesuai dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sangat jelas di sini bahwa Allah itu membolehkan kita untuk melakukan jual beli dengan syarat tidak adanya riba. Jadi ada 3 prinsip utama yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah larangan riba. Jadi tidak boleh adanya keuntungan yang berlebihan di dalamnya. Yang kedua itu tidak boleh larangan gharar. Jadi ketidakpastian di dalam produk, harga, atau suatu akad. Yang ketiga itu adalah larangan maisir atau perjudian. Menurut Yusuf Al-Qadarawi, dia menyatakan bahwa ekonomi syariah itu berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada kepentingan pribadi dan juga tidak memihak kepada kepentingan sosial. Jadi di sini itu dia berada di tengah-tengah. Jadi contohnya itu seperti sedekah dan juga infak. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ada 2 orang. Yang pertama itu adalah orang yang kaya dan kedua itu adalah orang yang membutuhkan. Jadi orang kaya ini dia menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadi, dia juga tidak mementingkan kepentingan sosial. Jadi berada di tengah-tengah. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan juga tentang perbedaan kapitalis, sosialis, dan juga syariah. Jadi kapitalis sendiri itu adalah menentukan keuntungan kepada suatu barang, itu yang menentukan kita sendiri seperti itu. Jadi tidak ada campur tangan terhadap orang lain. Tujuannya agar apa? Tujuannya untuk menentukan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi banyak yang memakai prinsip ini. Jadi orang kaya akan menjadi semakin kaya dan orang miskin itu menjadi semakin susah. Yang kedua itu adalah sosialis. Sosialis ini sangat berbanding terbalik dengan kapitalis. Dia ini yang menentukan keuntungan dari suatu barang itu adalah pemerintah, bisa dibilang seperti pajak. Jadi tujuannya itu agar menciptakan keadilan di dalamnya, tidak berat sebelah keuntungannya itu. Memang yang menentukan itu adalah pemerintah itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah syariah. Syariah itu tidak berada di kapitalis atau di sosial, dia berada di tengah-tengah. Dia tidak memihak kepada kapitalis atau sosialis. Seperti itu. Jadi memang kita bisa menentukan keuntungan terhadap produk itu, bisa menentukan kepada produk itu dengan syarat tertentu, dan juga pemerintah juga bisa menentukan syarat suatu produk itu dengan syarat tertentu. Kalau kita tadi syaratnya itu adalah kita tidak boleh menjual barang haram. Seperti itu ya, kita bisa menentukan suatu produk itu dengan alasan tidak boleh menjual barang haram dan juga harus berjalan sesuai dengan syariat Allah. Kalau yang pemerintah tadi, dia juga bisa menentukan suatu keuntungan suatu produk itu dengan syarat adalah kalau kita menjual barang-barang haram. Kalau kita menjual barang-barang haram, berarti pemerintah itu bisa ikut campur terhadap keuntungan produk yang kita jual, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah hukum ekonomi syariah ini dia berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun. Dia mengikuti Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Tujuannya di sini itu bukan cuma untuk mencari keuntungan atau kerugian, tetapi dia juga untuk mewujudkan kejujuran di dalamnya, tidak adanya gharar, dan juga keadilan yang seperti tadi. Juga adanya keberkahan dan juga adanya kerelaan di antara kedua belah pihak seperti itu. Jadi tidak berat sebelah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.